Yaman itu adalah sebuah negara yang memiliki peradaban yang sangat tua sekali sebelum biksa Rasulullah. Kita tahu bahwa kaum Ad, kaum Samud yang namanya banyak diabadikan di dalam Al-Quran adalah sebuah kaum yang sangat murka, ya. Seperti Ratu Bilqis, ya. Namanya kerajaan Syibah atau kerajaan namanya Sabah. Nek wong Indonesia, ada peneliti dari UGM mengatakan bahwa Borobudur itu adalah itu Istana Sulaiman dari Sogo, Wonosobo. Jadi kerajaan itu ceritanya tentang Yaman. Jadi Yaman ini adalah sebuah, jadi Arab itu, semenanjung Arab itu dibagi tiga. Yang pertama adalah Hijaz. Hijaz itu adalah termasuk Madinah, Mekah, sisir utara gitu kan. Kemudian yang sebelah selatan sendiri namanya Yaman. Dan yang sebelah agak merepet ke Irak itu adalah semenanjung Sahara. Jadi Sahara padang pasir. Dia termasuk Najd. Najd itu adalah sekarang Riyadh, gitu. Nah, Yaman itu adalah kota yang sangat subur sekali. Makanya dikatakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam Al-Quran itu adalah kota Yaman. Ya, di kota Yaman itu termasuk ada Hadramaut. Ya. Kemudian juga ada Sana'ah, kota Aden, Sana'ah, macam-macam. Ya. Nah itu adalah jadi rebutan dari dulu. Ya. Mulai dari Ratu Bilqis yang tunduk kepada Raja Sulaiman. Ya. Raja Sulaiman melihat betisnya Ratu Bilqis kemudian langsung dipinang gitu. Nah pada saat itu maka karena Raja Sulaiman berada di Yerusalem gitu, banyak imigrasi besar-besaran kaum Yahudi yang datang ke Yaman. Jadi di Yaman ini banyak sekali Yahudi. Nah setelah itu mereka memiliki keahlian teknologi yang sangat tinggi, termasuk kalau kita lihat gunung-gunung dibuat istana besar, ya. Mereka bisa membuat bendungan yang sangat besar sehingga subur. Gemari Palok Jinawi. Sehingga di Al-Quran dikatakan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang subur, makmur, gitu, banyak buah-buahan dan lain sebagainya. Nah setelah itu ini peradaban kuno, ya. Jadi agama Yahudi masuk di sana, ya. Kemudian datang juga, ya, negara dari orang-orang dari Persia, dari suku Sassanid datang ke sana untuk melakukan pemberontakan. Jadi Raja Negus ini, ya, itu Ethiopia yang mewakili Kristen Bizantium, ya, itu diminta untuk datang ke Yaman. Karena apa? Ada raja namanya Dzunnuwas, itu adalah seorang Yahudi. Mereka membakar 20.000 orang Kristen. Dipaksa untuk menganut Yahudi, tetapi tidak mau. Dan mereka adalah penduduk Yaman yang menganut agama Kristen. Maka Raja Konstantinopel atau yang Romawi Timur, Kristen memerintahkan kepada Raja Abyssinia, ya, untuk datang ke Yaman, gitu, untuk menumpas Raja Dzunnuwas tadi. Dan setelah itu memerintahkan kepada Abyssinia karena jangan jauh mereka menunjuk kepada negara terdekat. Waktu itu Ethiopia juga merupakan negara Kristen yang dalam puncak kejayaannya begitu. Nah akhirnya memerintahkan Abroha. Abroha ini adalah seorang budak, kemudian dilatih menjadi seorang jenderal tentara dari Ethiopia. Lah Abraha ini diperintahkan untuk menumpas Dzunnuwas. Dan Dzunnuwas telah jatuh, orang Kristen di yang lain akhirnya mendapatkan perlindungan. Akhirnya Raja Abyssinia menunjuk orang Yaman yang di sana itu menjadi raja. Tetapi setelah itu
ditelikung, ditelikung artinya Abraha lah jadi raja. Nah, Raja Abraha ini melakukan negosiasi dengan Romawi Timur. Nah, sehingga disitulah pada zaman Abraha ini membangun gereja besar-besaran di kota Yaman, sehingga ada keinginan untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah dikunjungi oleh banyak orang-orang Arab. Ini ceritanya begitu. Nah, setelah itu Abraha ini meninggal dunia karena ditumpas oleh surat Al-Fil, tentara gajah itu. Kemudian keturunannya itu sewenang-wenang. Orang-orang Yahudi ditindas dan lain sebagainya, jadi balas tempat. Akhirnya orang Yaman meminta bantuan ke kerajaan Persia. Maka datanglah orang-orang Persia menumpas. Nah, sehingga di Yaman itu juga ada banyak orang Persia. Jadi ada banyak orang Sasania. Nah, sehingga di situ perkumpulan antara Yahudi ada, Kristen ada, dari Sasanid juga ada dari Persia. Lah kemudian menumpas, kemudian eranya era Islam. Nah, ketika era Islam, Abu Bakar mendelegasikan percaya kepada Fairuz. Fairuz ini adalah orang pertama yang ditunjuk untuk mengurusi Yaman. Tetapi dari kelompok lain tidak setuju. Nah, ini ceritanya, sehingga terus menerus. Dan di Yaman ini juga terdapat ibaratnya berandal yang sangat kayak semacam komplotan penjahat itu Pak. Itu memang dari dulu. Nah, dari dulu itu telah melakukan perampasan di kota Taif. Jadi orang-orang Arab itu banyak yang dirampok gitu ya. Nah, disinilah memang kota Yaman dari dulu itu memang banyak perselisihan karena semua suku budaya ada di sana. Nah, ketika kita tarik zaman sekarang, cerita singkat, berdirinya negara Israel itu hampir separuh lebih orang Yahudi di Israel itu berasal dari Yaman. Mereka berada di Tel Aviv. Jadi separuhnya ada orang Yahudi Yaman, ya. Jadi itu sejarahnya. Lah kemudian kalau kita tarik pada zaman sekarang, Yaman itu perang terus antara Houthi ini adalah yang Syiah. Pada akhirnya padahal tidak ada hubungannya dengan Iran, karena Syiahnya adalah Syiah Zaidiyah, kemudian kalau yang di Iran adalah Syiah Imamiyah, itu beda. Tetapi sejarahnya memang berasal dari Iran, gitu ya, sehingga sampai sekarang mereka bertempur terus. Ini ceritanya. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa hijrah yang kedua ini itu terjadi pada tahun 7 kenabian Rasulullah, dan setelah itu sebagian ada yang meninggal di Habsyah, ya. Kemudian sebagian juga ketika Rasulullah sudah melakukan hijrah ke Madinah, maka kembali termasuk Abdullah bin termasuk Ja'far, gitu, itu kembali ke Madinah.